عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita bersama kitab yang ditulis Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, kitab Lum'atul I'tiqad. Pada pagi yang mulia ini insyaallah kita akan membahas tentang hadis-hadis sifat Allah Azza wa Jalla, tentang hadis sifat Allah Azza wa Jalla. Seperti yang telah kita sampaikan, bahwasanya ulama itu biasanya menulis kitab sesuai dengan zaman mereka, penyimpangan yang terjadi pada zaman mereka. Di zaman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu penyimpangan pada tauhid asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, sehingga pembahasan kita tentang tauhid asma dan sifat. Sedangkan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penyimpangan pada tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, sehingga kitab beliau memfokuskan pada tauhid uluhiyah. Olehnya dengan kita mempelajari akidah, kita mengetahui yang mana yang benar-benar di atas petunjuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang yang ikut dengan hawa nafsunya, di sana akan tampak dan akan terlihat. Maka termasuk kekeliruan ketika seorang hijrah, kemudian dia hanya berubah penampilan, tapi dia tak belajar akidah. Dipastikan hijrahnya akan menyimpang. Dia sudah hijrah, dari penampilannya bagus, mungkin yang tadinya pakai baju-baju yang notabene seperti orang-orang awam, baju bergambar makhluk hidup misalnya, yang ketat misalnya, yang melewati mata kaki bagi laki-laki misalnya. Kemudian dia hijrah, berubah menjadi pakai baju koko misalnya, pakai gamis misalnya, pakai jubah misalnya. Yang tadi nggak berjanggut kemudian udah berjanggut, tapi nggak ngaji akidah. Pastikan nanti akan menyimpang dia. Karena kalau kita mau betul-betul hijrah itu, dia mempelajari akidah. Dengan belajar akidah akan menjadi kuat hijrahnya dan menjadi benar hijrahnya, sehingga penampilan itu tidak menunjukkan sunnah dan tidaknya seseorang, benar dan tidaknya seseorang di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang ngaji sendiri pun terkadang mereka keliru dalam masalah akidah. Bagaimana yang tidak mengaji? Tentu itu lebih utama jatuh di dalam kekeliruan. Baik, pembahasan kita pada pagi yang mulia ini insyaallah adalah hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Seperti kita sampaikan bahwasanya untuk mengetahui sifat Allah Azza wa Jalla tidak bisa kita mengetahui kecuali dengan melihat atau dengan melihat sesuatu yang sama dengannya, atau dengan informasi yang otentik yang tidak mungkin bisa didustakan. Cara pertama dan kedua tidak mungkin bagi kita. Satu-satunya cara untuk mengetahui sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah dengan data otentik, informasi dari Allah dan Rasulnya yang tidak boleh didustakan. Ini satu-satunya cara. Oleh karena itu kita menetapkan sebagaimana Allah
dan Rasulnya menetapkan tanpa merubahnya, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menyerupakannya dengan makhluknya, tanpa menafikan atau membuang makna yang terdapat di dalam lafaz tersebut. Kemudian Syekh di sini mengatakan, wa minas sunnati qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah azza wa jalla, Tuhan kita, turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia pada setiap malam. Berarti ini ingin menjelaskan sifatun nuzul, sifat turunnya Allah azza wa jalla. Sifat turunnya Allah adalah sifat fi'aliyah yang terkait dengan kehendaknya. Kapan dia hendak turun, maka Allah azza wa jalla melakukannya. Tidak ada yang mampu menghalangi Allah azza wa jalla dalam perbuatannya. Dan Allah tidak ditanya, makhluk yang pantas untuk ditanya. Yang pegang kitab bahasa Indonesia buka halaman 145. 145. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau menjelaskan an-nuzul, sifat turunnya Allah azza wa jalla. Nuzulullahi ila sama'id dunya min sifatihi thabitah lahu bisunnati wa ijma'is salaf. Sifat turunnya Allah azza wa jalla ke langit dunia adalah satu dari sifat-sifat Allah yang ditetapkan baginya sesuai dengan as-sunnah, maksudnya hadits Nabi SAW yang sahih, dan ijma' as-salaf, dan kesepakatan para ulama as-salaf. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthal lailil akhir. Turun Tuhan kita Allah azza wa jalla ke langit dunia tatkala tersisa sepertiga malam terakhir, sepertiga malam akhir. Fayaqulu man yad'uni fastajibu lahu. Dan dia berkata, barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ajma'us salaf, dan menjadi kesepakatan ulama salaf, di antara mereka Abi Zamanain, Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Sabuni, menyebutkan ala subutin nuzul lillah, akan tetapnya sifat turunnya Allah azza wa jalla. Fayajibu itsbatuhu, maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat tersebut lahu, untuknya, min ghairi tahrifin, tanpa mentahrifnya, menyelewengkannya, wala ta'tilin, menafikannya, wala takyifin, membagaimanakan bentuk dan caranya, wala tamthilin, dan tanpa menyerupakannya dengan makhluknya. Bagaimana turunnya Allah azza wa jalla tidak ada yang tahu. Apakah turunnya dengan turun yang sebenarnya? Jawabnya na'am. Nuzulun haqiqiyun yaliqu billah. Turun dengan hakiki sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah azza wa jalla. Jangan pernah dibayangkan tentang bagaimana bentuk dan cara turunnya, karena kita tidak akan mampu membayangkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Sehingga sebagian manusia keliru mengatakan kalau Allah turun maka arsy Allah akan kosong. Yang pertama, mereka menolak Allah azza wa jalla
beristiwa di atas arsy-Nya. Yang kedua, ketika mereka menjelaskan turunnya Allah, mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Minimal membagaimanakan bentuk dan cara turunnya Allah seperti makhluknya. Sebagian mereka menuduh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dengan cara berkhutbah di atas mimbar, kemudian Ibnu Taimiyah turun dari mimbar sambil berkata, seperti inilah turunnya Allah. Ini tuduhan keji kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Turunnya Allah tidak ada yang tahu bagaimana bentuk dan caranya. Tapi Allah mengkhabarkan melalui lisan Nabi-Nya tentang sifat turunnya Allah setiap malam ke langit dunia. Adapun bagaimana bentuk dan caranya tidak dijelaskan, tapi kita wajib mengimaninya tentang turunnya Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah memikirkan bagaimana bentuk dan cara turunnya Allah Azza wa Jalla, karena akal kita nggak akan pernah sampai. Ingat, bicara tentang sifat adalah cabang daripada bicara tentang zat yang disifatinya. Kalau kita bicara tentang sifat Allah, berarti kita sedang berbicara tentang zat yang disifatinya. Siapa dia? Allah. Kalau engkau tidak pernah melihat Allah dan tidak pernah melihat yang serupa dengan Allah, bagaimana engkau bisa menggambarkan dengan benak dan pikiranmu? Tentu tidak akan sampai. Oleh karena itu, hanya ada satu cara untuk menjelaskan sifat Allah dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih dan beriman tentangnya, tanpa menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluknya, menyelewengkan atau menafikannya, tanpa menentang sifat tersebut dengan menolak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika orang mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia nanti arsy-Nya kosong, berarti sebelum dia menetapkan sifat turunnya Allah, dia sudah memikirkan Allah seperti makhluk. Kalau turun, maka arsy menjadi kosong. Seperti makhluk berada di dalam sebuah mobil, kalau dia turun dari mobilnya, maka mobil itu akan kosong. Berarti dia sudah menyamakan dulu dengan makhluk. Sementara Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya, karena Allah zat yang maha sempurna. Syarat mengkiaskan sesuatu harus ada kesamaan. Bisa dipahami? Syarat mengkiaskan sesuatu harus ada kesamaan dalam ciri, bentuk, dan hal yang menyerupainya. Jika tidak, maka kias itu batil. Sehingga ketika orang mengkiaskan turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia dengan kosongnya arsy Allah Azza wa Jalla, menunjukkan dia telah menggunakan akalnya dalam mengkiaskan zat yang maha agung dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Bisa dipahami? Baik. Beliau mengatakan wa fassarahu ahlu ta'til, orang-orang Mu'attilah, mereka Jahmiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, mereka mentafsirkan, bukan tafsir sebetulnya. Mereka mentakwil, bukan takwil sebetulnya. Mereka mengganti makna turun tersebut dengan amruhu. Bukan turun zat Allah, tapi turun perintahnya. Au rahmatuhu, atau yang turun adalah rahmatnya. Au mulkuhu, au malakuhu, au malakun min malaikatihi, atau malaikat satu dari malaikat-malaikatnya yang turun. Jadi mereka mentakwil, mentafsirkan, mengganti makna turunnya zat Allah ke langit dunia dengan turunnya perintahnya atau rahmatnya atau satu dari kalangan malaikatnya yang turun. Maka kita menjawab akan keyakinan yang keliru dari mereka. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qaidatir rabi'ah. Kita bantah mereka dengan kaidah yang keempat
Apa itu? Khilaful zahir an-nusus. Ketika mereka mengatakan yang turun adalah rahmat Allah, perintah Allah, atau malaikat Allah yang turun, maka dia menyelisihi nas yang telah disebutkan, yanzilu rabbuna, telah turun Tuhan kita. Kata mereka siapa? Malaikat. Pertanyaannya, malaikat Tuhan atau bukan? Bukan. Perintah Tuhan atau bukan? Bukan. Rahmat Tuhan atau bukan? Bukan. Artinya dia menyelisihi nas yang jelas. Wa wajhu rabi' annal amra, dan dari sisi bantahan yang keempat juga bahwasanya amr, perintah, wa nahwuhu, dan yang semisalnya, la yumkin an yaqula, tidak mungkin berkata, man yad'uni fastujiba lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doanya. Mungkinkah malaikat berkata demikian? Kan kata mereka yang turun siapa? Malaikat, perintah dan rahmat. Kan gitu ya. Baik, kalau kita tetapkan yang turun perintahnya, turun ke langit dunia. Mungkinkah perintah itu berani mengatakan siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan? Tidak. Rahmatnya yang turun. Mungkinkah rahmat itu berkata siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan? Tidak. Malaikatnya yang turun. Mungkinkah malaikat yang turun itu mengatakan barang siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan? Tidak. Kenapa? Karena pengabulan doa hanya dari Rabbul Alamin. Bisa dipahamin? Yang bisa mengkabulkan doa siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa man yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su' wa yakshifu an su'. Siapa pula yang mampu mengabulkan permohonan doa orang yang dalam keadaan genting dan menyingkap kesusahan dan kesulitan? Allah Jalla wa'ala satu-satunya zat yang mampu mengabulkan doa. Berarti ucapan mereka yang mengatakan bahwa turun itu adalah perintah rahmat dan malaikatnya telah menyelisihi nas dan menyelisihi akal fitrah manusia. Menyelisihi akal fitrah manusia, karena fitrah manusia memohon sesuatu kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi ingatkan kepada kita, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau memohon, meminta sesuatu, minta sama siapa? Mintanya sama Allah. Allah tegaskan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Minta kalian sama aku yang akan berikan. Bukan malaikat yang memberikan, bukan rahmat yang memberikan, tapi langsung Allah Azza wa Jalla. Berarti apa yang mereka tetapkan dari sifat Allah, sifat turunnya diganti dengan perintahnya, rahmatnya dan malaikatnya, telah menyelisihi nas dan fitrah manusia, serta mereka tidak sesuai dengan jalan salafus saleh. Bisa dipahami teman-teman? Sampai sini ada yang bertanya? Kita membahas satu-satu sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab ini. Jadi kalau ada yang bertanya, silahkan bertanya. Kemudian kita lanjut. Belajar akidah jangan tergesa-gesa. Bismillah. Ada yang bertanya? Jelas ini? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Pertanyaan saya satu untuk semua. Jelas? Alhamdulillah. Kalau antum diam berarti masih bingung. Selanjutnya, wa qauluhu ya'jibu rabbuka minasyababi laysat lahu sabwah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah takjub dengan seorang pemuda yang tidak memiliki kecondongan terhadap syahwatnya.
Saya tadi malam mengecek kitab terjemahan ini. Kitab terjemahan ini ada kekeliruan sepertinya. Ini halaman 147, harusnya dia masuk ke situ ya. Tapi di sini cetakannya tidak disebutkan. Oh, mohon maaf, disebutkan di halaman 146. 146. Sifat ta'jub. Sifat ta'jub. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan as-sifatul hadiyatu asyaratu al-ujubu ta'jub. Al-ujubu min sifatillahi tsabita lahu bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf. Sifat ta'jub, Fajri, sifat ta'jub satu di antara sifat-sifat Allah yang tetap untuknya, ditetapkan oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah, dan kesepakatan para salaf, orang-orang soleh terdahulu. Allah katakan dalam firman-Nya, bal ajibta wa yaskharun. Bahkan engkau takjub dan mereka yaskharun, menghinakanmu. Dalam qiraah sab'ah, cara baca yang lain, Ibnu Mas'ud menyebutkan dalam periwayatan bacaannya huruf ta dengan fathah diganti dengan dhamma. Ala qiraati dhammit ta, bal ajibtu wa yaskharun. Bahkan aku takjub dan mereka menghinakanmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya'jabu rabbuka minasyababi laysat lahu sabwah. Tuhanmu Allah azza wa jal memiliki rasa takjub terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki rasa sabwah. Sabwah ini diartikan dengan al-mail ila hawa, kecondongan kepada hawa nafsu. Wa ajma'us salaf, dan menjadi kesepakatan para ulama salaf ala thubutil ujubi, atas sifat ta'jub bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Maka wajib menetapkan sifat ta'jub tersebut untuk Allah azza wa jalla tanpa menyelewengkan maknanya, menafikannya, membagaimanakan bentuk dan caranya, dan menyamakannya dengan makhluknya. Dan ta'jub tersebut adalah hakikiyun. Ta'jub sebenarnya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah azza wa jal. Namun para ulama menyebutkan hadis ya'jabu rabbuka minasyabab, Tuhanmu takjub dengan pemuda yang tidak memiliki sifat kecondongan kepada nafsunya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, terdapat seorang yang bernama Uqbah bin Amir, dan hadis ini dari Uqbah bin Amir disebutkan sampai kepada Nabi SAW. Tapi dalam perawinya terdapat seorang yang bernama Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini dikatakan oleh para ulama rajulun dhaif. Dia dhaif. Dalam ilmu hadis, apabila pengemban dan pembawa, penyampai hadis tersebut dalam periwayatannya terdapat orang yang dhaif, maka hadisnya dihukumi dhaif. Dalam masalah akidah, hadis dhaif tidak bisa dijadikan sandaran. Terus berarti dengan hadis dhaif tersebut, Ustaz, kita tidak menetapkan sifat Allah dengan sifatul ujub, sifat takjubnya Allah. Kita tetapkan. Kenapa, Ustaz? Karena ada ayat yang menjelaskan. Bal ajibta wa yaskharun. Hadisnya dhaif, tapi ayatnya benar. Maka kita tetapkan itu.
Begitu pula ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang sifatul ujub Allah Azza wa Jalla, sifat takjubnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadis itu sahih. Ketika ada seorang dari Ansar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin bertamu di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengajarkan kalau ada tamu datang ke rumah, muliakan dia. Apa yang ada, hidangkan untuknya. Itu di antara ikramud dhaif, memuliakan tamu, mempersilahkan untuk mencicip makan dan minuman yang dihidangkan. Maka Nabi SAW ketika kedatangan tamu dari Ansar, Nabi datangi istrinya. Nabi berkata kepada istrinya, apakah di antara kalian memiliki makanan yang bisa menyambut tamu Nabi SAW? Maka satu istri Nabi mengatakan, tidak ada kecuali air, wahai Rasulullah. Rumah siapa? Rumah Nabi. Saya mau bertamu ke rumah Pak Dokter. Kira-kira istrinya bilang, gak ada apa-apa kecuali air atau dibelikan gorengan? Gak ada gorengan, cuma siap, ready. Ini di rumah Nabi, jemaah. Antum bayangkan. Satu istri didatangi, ada makanan untuk menyambut tamu Nabi SAW? Menjawab tidak ada. Pindah ke rumah sebelah. Karena rumah istri Nabi itu dekat-dekatan, jemaah. Berapa jumlah istri Nabi? Berapa? 11 jumlah istri Nabi. Don't try at home. Jangan kamu coba di rumah ini. Hati-hati, bahaya. 11 istri Nabi, satu-satu ditanya, ada nggak makanan untuk bisa menyambut tamu Nabi SAW? Mengatakan tidak ada. Semua ditanya, nggak ada. Akhirnya Rasul SAW berkata, menawarkan kepada sahabat Ansar yang lainnya, siapa di antara kalian yang bisa menyambut tamu Nabi SAW? Maka ada orang yang berdiri di kalangan sahabat Nabi SAW dan dia mengatakan, kami wahai Rasulullah. Semangat untuk berlomba kebaikan. Menyambut tamu tersebut, akhirnya tamu Nabi SAW dibawa pulang ke rumahnya. Dia katakan kepada istrinya, akrimi dhaifi Rasulillah SAW. Wahai istriku, muliakan nih tamunya Nabi SAW. Kata istrinya, kita nggak punya makanan. Suaminya udah pede bawa tamu ke rumah, pikirnya ada makanan. Nggak tahu nggak ada makanan, jemaah, kecuali makanan anak bayi kita di rumah. Subhanallah. Apa kata sahabat Rasulullah SAW? Kamu tidurkan anak bayimu, kemudian kamu hidupkan lentera, bergerak dan berlogatlah seperti orang yang sedang makan. Seperti orang yang sedang makan. Hidangkan makanan yang ada untuk tamu kita, tamunya Nabi SAW. Maka dihidangkanlah makanan tersebut untuk tamu Rasul SAW. Makanlah mereka dengan lahap. Kemudian ketika tamu itu pergi, mereka bertiga, suami, istri, dan anaknya tidur dalam keadaan lapar. Sanggup nggak kita? Sanggup nggak kita? Di rumah cuma ada 1 telur dan ada 2 piring nasi atau 1 piring nasi untuk kita ini berdua sama istri. Datang tamu, sanggup nggak dihidangkan untuk tamunya, kemudian kita tidur dalam keadaan lapar? Berat. Perbuatan itu perbuatan yang sulit dan berat. Dan ingat jamaah, sebaik-baik sedekah saat engkau mengharap kaya, takut miskin. Itu sebaik-baik sedekah. Maka apa yang terjadi? Keesokan paginya
Ketika dia datang di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad ajiballahu azza wa jalla, sungguh Allah takjub min fulan wa fulana, dari perbuatan fulan dan fulana, suami dan istri, dari sahabat Rasulullah SAW. Fa'anzalallahu azza wa jal, lantas Allah azza wa jal turunkan satu ayat untuk orang tersebut. Untuk bayangkan cuma satu ayat diturunkan, ayat pujian untuk orang tersebut. Apa kata Allah? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudaranya dalam urusan dunia, walaupun mereka butuh. Mereka butuh dengan makanan itu, tapi dia lebih mendahulukan saudaranya dalam kondisi dia sangat amat butuh. Allah katakan, wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang Allah bersihkan, barang siapa yang membersihkan sifat kekikiran dalam jiwanya, itu orang beruntung. Allah memuji orang tersebut. Dan ini jemaah berat, sulit. Tapi saksi bahasan kita di mana? Laqad ajiballahu min fulan wa fulana. Allah takjub dengan fulan dan fulana. Hadisnya sahih. Lafaz takjub tersebut disebutkan oleh Nabi SAW. Jangan bertanya tentang bagaimana takjubnya Allah, bentuk dan caranya. Jangan kamu kira ketika Allah takjub, Allah sebelumnya tidak tahu, kemudian jadi tahu, kemudian takjub. Karena takjubnya makhluk diawali ketidaktahuan, kemudian menjadi tahu, kemudian dia takjub. Betul? Kapan manusia takjub? Kalau sesuatu itu dia tidak ketahui, kemudian dia tahu, kemudian baru dia merasa takjub. Ada orang yang mengatakan, kalau demikian berarti Allah nggak punya ilmu sesuatu itu. Dia berarti sudah menyamakan takjubnya Allah dengan makhluknya. Maka dari itu jemaah sekalian yang membawa terjemahan, boleh dibuka tentang makna daripada takjub. Ya. Halaman 147. Silakan dibaca. 147. Pak Syahrial. Pak siapa namanya? Pak, siapa nama antum? Pak Yusri, tafadhal Pak. Takjub ada dua macam. Pertama berasal dari samarnya sebab bagi yang bersangkutan, maka dia merasa takjub, kaget dan terkejut. Bentuk ini mustahil bagi Allah, karena tidak ada sesuatu pun yang sama bagi Allah. Ya, Allah Maha mengetahui, Sami' Basir. Tidak ada yang samar bagi Allah. Kalau yang dimaksud takjub adalah sesuatu yang samar, kemudian dapat diketahui, kemudian dia kaget, terkejut dan lain sebagainya, sifat itu tidak melekat pada diri Allah. Karena itu sifat naqs. Sifat apa? Sifat kurang. Bagaimana bisa dikatakan Allah tadinya nggak tahu, kemudian kaget, takjub? Berarti itu sifatku kurang. Yang itu bukan yang dimaksud takjub untuk Allah. Takjub untuk Allah yang mana? Silakan yang kedua. Kedua, berasal dari keluarnya sesuatu dari padanannya atau dari apa yang lumrah terjadi, dan yang bersangkutan tetap mengetahuinya, dan inilah yang layak bagi Allah. Paham ini? Kebiasaan manusia itu seperti ini. Kalau ada manusia yang di luar seperti itu, maka membuat yang lain takjub. Padahal yang takjub itu tahu tentang sifat itu. Bisa dipahami? Dan ini melekat pada sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau yang di awal tidak tahu, yang kedua tahu. Sehingga takjub yang pertama bukan milik Allah, tapi milik makhluk yang penuh dengan kekurangan dan ketidaktahuan. Adapun takjub yang kedua adalah takjub yang menjadi sifatullah, sifatnya Allah Azza wa Jal. Maka dengan demikian jemaah telah jelas bagi kita
bahwasanya sifatul ujub adalah satu di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang ahli ta'til, maka mereka mengatakan bahwasannya ta'jub adalah majaz, perumpamaan. Hanya perumpamaan-perumpamaan saja, bukan sifat hakiki kata mereka. Maka kita bantah mereka dengan apa yang telah berlalu dari kaidah yang keempat. Berarti mereka menyelisih nas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang sahih yang disebutkan di dalam hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Sampai di sini jemaah. Ada yang ditanya? Sifatul ujub, sifat takjubnya Allah Azza wa Jalla. Ya, Biruni. Ada yang ditanya? Katanya, Dok. Kurang jelas kan. Maksud takjub. Takjub yang pertama, takjub yang kedua. Iya. Saya agak bingung. Ya. Manusia itu kan sepadan dengan manusia yang lain. Rata-rata punya sifat yang sama. Ketika ada manusia yang lain yang tidak biasa dengan manusia yang sifat rata-rata, maka membuat yang lain akan takjub. Tapi apakah Allah tidak tahu dengan sifat manusia yang luar dari kebiasaan? Tahu, kan gitu. Pengetahuan Allah Azza wa Jalla sebelum orang itu memiliki sifat itu sudah ada. Nah, Allah takjub dengan kebiasaan manusia yang keluar dari kebiasaannya. Bisa dipahami? Sifat ini ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena tidak ada kekurangan pada zat Allah Azza wa Jalla. Adapun yang pertama, tadinya nggak tahu. Kemudian orang berbuat demikian. Dengan demikian menjadi tahu. Karena tahu setelah kesamaran, maka di situ ada sesuatu yang membuat takjub. Bisa dipahami? Dan ini ada kekurangan. Apa itu? Ketidaktahuan Allah terhadap makhluknya. Maka yang pertama bukan sifat Allah, tapi yang kedua untuk Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Karena keluarnya manusia yang sepadan sifat-sifat yang biasanya dari kebiasaannya. Dan Allah sudah tahu itu. Dan Allah takjub dengan manusia demikian. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Ustaz? Dok, paham ya? Alhamdulillah. Baik, ada lagi teman-teman? Baik, jika tidak, kita lanjutkan satu sifat lagi. Sifatul dhahak. Sifat dhahak. Apa itu dhahak? Tertawa. Yang pegang terjemah buka 147. Sifatul thaniyatu al-asharatu ad-dhahaku. Sifat yang ke-12 adalah sifat tertawanya Allah Azza wa Jalla. Ad-dhahaku min sifatillahi ats-tsabitatu lahu bis-sunnati wa ijma'is salaf. Tertawa satu daripada sifat yang ditetapkan untuk Allah sesuai dengan nas dalam as-sunnah dan ijma'us salaf. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih. Yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulanil jannah. Allah tertawa dengan perbuatan dua manusia, satu di antaranya saling membunuh, kedua-duanya masuk ke dalam surga. Dua orang berkelahi, yang satu mati, yang mati masuk surga, yang membunuh pun masuk surga. Bagaimana ceritanya? Ini sudah dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin. Padahal dalam hadis Nabi menyebutkan idzal taqal muslimani bisayfihima al-qatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua muslim saling bertemu dengan dua pedang mereka masing-masing. Masing-masing bawa pedang. Laga pedang, kata Nabi, yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua masuk neraka. Kenapa sebabnya, Ustaz?
Karena orang yang membunuh seorang muslim, dia telah menzalimi orang yang dibunuh. Dan ini dengannya dosa itu menyeretnya ke dalam neraka. Terus kalau yang dibunuh, kenapa dia masuk neraka? Pertanyaan itu sama seperti apa yang ditanyakan sahabat kepada Nabi. Hadal qatil fama balul maqtul. Ini yang membunuh wahai Nabi. Wajar masuk neraka. Kok yang dibunuh masuk neraka juga? Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang dibunuh punya niat ingin membunuh. Karena dia kalah cepat dalam menghunuskan pedang, terbunuh dia, mati dia. Maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua masuk neraka. Itu satu hadis. Pengaruh niat. Dia belum melakukan, tapi sudah mengambil sebab untuk perbuatannya, maka dihitung dosanya sempurna. Itu niat. Orang yang niat melakukan kejelekan, sudah ada usaha untuk melakukan kejelekan, walaupun gagal usahanya, dosanya tercatat penuh. Sebagaimana orang yang meniatkan kebaikan dan dia sudah berusaha untuk melakukan kebaikan, gagal untuk melakukan kebaikan, Allah catat pahalanya penuh. Bisa dipahami? Ini satu hadis yang tadi. Itu bukan pembahasan kita. Yang menjadi pembahasan kita hadis yang kedua. Apa itu? Allah tertawa dengan dua orang yang saling bunuh-membunuh, kedua-duanya masuk surga. Bagaimana ceritanya? Yang membunuh dalam keadaan kafir, yang dibunuh dalam keadaan muslim. Berada di medan perang, saling menghunuskan pedang. Akhirnya yang muslim terbunuh. Mati syahid. Orang mati syahid di mana tempatnya? Di surga. Kemudian orang yang membunuh, setelah beberapa saat dia membunuh temannya tadi, masuk ke dalam Islam. Ikut di medan jihad, terbunuh dia. Maka dia mati syahid. Dua-dua masuk ke dalam surga. Karena perbuatan demikian, yadhaqullahu, Allah tertawa. Ila rajulain, kepada dua orang. Yaqtulu ahaduhum al-akhar yadkhulanil jannah. Dua orang yang saling membunuh, dua-dua masuk surga. Padahal kita tadi jelaskan satu hadisnya. Pantasnya dua-dua dalam neraka, yang dibunuh dan yang terbunuh. Tapi ternyata apa? Tidak demikian. Membuat Allah Azza wa Jalla tertawa. Bisa dipahamin? Kemudian watamamul hadis, dan kesempurnaan hadis ini menceritakan yuqatilu hadza fi sabilillah, yang orang ini berjuang di jalan Allah, fayuqtal, kemudian dia terbunuh, tsumma yatubullahu 'alal qatil, kemudian yang membunuh bertaubat kepada Allah, fayustashhad, ikut perang kemudian terbunuh, dua-dua mati syahid. Hadisnya sahih muttafaqun alaih dari Bukhari dan Muslim. Wa jama'us salaf, dan menjadi kesepakatan ulama salaf ala itsbatid dhahaki lillah, akan ketetapan sifat tertawanya Allah, fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Wajib menetapkan sifat tersebut untuk Allah tanpa menyelewengkan maknanya, menafikannya, membagaimanakan bentuk dan caranya, dan menyerupakannya dengan makhluknya. Jangan kita bayangkan, jangan menyamakan tentang bentuk dan cara tertawa Allah dengan makhluknya. Karena Allah hanya menyebutkan tentang sifat itu, tidak mengabarkan bagaimana bentuk dan caranya. Wa huwa dhahakun, dan sifat tertawa itu adalah sifat yang hakikiyun, yang sebenarnya yaliqu billahi ta'ala, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tertawanya manusia kita tahu. Kenapa? Karena kita tahu manusia itu bagaimana. Tertawanya hewan kita tahu. Apakah tertawanya hewan sama dengan tertawa manusia? Tidak sama. Itu sama-sama tertawa dan sama-sama makhluk. Itu saja berbeda, apalagi tertawa Allah dengan tertawa makhluknya. Tidak akan pernah sama. Dan kita tidak bisa membayangkan jamaah, karena Allah zat yang tidak pernah terbetik dalam benak manusia tentang zatnya. Kita nggak akan bisa membayangkannya.
Wa fassarahu ahlu ta'til, adapun orang-orang Mu'attilah, mereka mentafsirkan makna tertawanya Allah bitawab, dengan pahala. Wa naruddu alaihim, kita bantah mereka bahwasanya tertawa Allah adalah tertawa hakiki, bukan tertawa yang maknanya pahala, dengan kaidah yang keempat. Apa itu? Khilafu dhahirun nas. Khilafu dhahirin nas, mereka menyelisihi zahirnya nas. Karena nas hadisnya mengatakan yadhaku, Allah Azza wa Jalla tertawa, kemudian diganti dengan pahala. Tidak dibenarkan, karena menyelisihi nas di dalam hadis yang sahih. Kemudian beliau mengatakan di sini, fahada wa ma ashbahahu mimma sahha sanaduhu wa uddilat riwayatuh. Yang demikian ini sifat-sifat dan yang semisalnya, dan apa yang sahih sanadnya dan yang dikredibilitasikan periwayat perawi-perawinya, nu'minu bihi, kita beriman kepadanya, wala narudduhu, dan kita nggak boleh menolaknya, wala najahaduhu, dan kita tidak boleh mengingkarinya, wala nata'awwalu bita'wilin yukhalifu dhahirahu, dan kita nggak boleh mentakwilnya, mengganti maknanya dengan makna yang menyelisih zahirnya. Wala nushbihuhu bisifatil makhlukin, kita juga nggak boleh menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Allah tertawa, makhluk tertawa. Oh, kok sama-sama tertawa? Berarti sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Jangan samakan. Sesama makhluk tertawanya beda-beda. Bagaimana dengan Sang Khalik? Tentu pasti berbeda, nggak bisa sama. Wala bisimatil muhdatsin, dan tidak pula disamakan dengan makhluk-makhluk Allah yang baru, dengan persamaan-persamaan yang baru. Wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu wa la nadhir, dan kita yakin dan mengetahui bahwasanya Allah nggak ada yang serupa dengannya, nggak ada yang setandingan dengan Allah. Allah katakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang sama dengannya. Ingat, wa huwas samiul basir. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha mendengar, Maha melihat. Sebagaimana tertawa sifat makhluk, mendengar juga sifat makhluk, melihat juga sifat makhluk. Betul? Tapi ingat, tertawa makhluk tak sama dengan tertawa Khalik. Sebagaimana pendengaran makhluk, penglihatan makhluk tak sama dengan pendengaran dan penglihatan Sang Khalik, Sang Pencipta. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Baik. Beliau katakan, wa kullu ma yutakhayyalu wa kullu ma tukhayyalu fi dhihni aw khatara bil bal fa inna Allah ta'ala bi khilafihi. Dan segala apa yang terpikirkan dalam fikiran manusia, dalam benak manusia, sesungguhnya Allah tak sama dengan apa yang difikirkannya. Nggak sama dengan makhluk, tidak akan pernah sama. Allah zat yang maha sempurna. Insya Allah kita akan bahas pembahasan yang ke-15 atau ke-13, sifat istiwa Allah Azza wa Jalla. Sampai sini teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Besok kita akan bahas sifat istiwa Allah Azza wa Jalla, dan mungkin besok bisa kita lebih panjang, karena besok hari Ahad sampai jam 7. Sekarang kan sampai jam 6:30. Walaupun saya tahu sekarang cuti bersama, ya kan? Cuti bersama ya? Enggak? Kemarin? Ini enggak kecepit lagi nih. Baik, ada yang ditanya enggak? Enggak ada? Kita tutup dengan doa kafaratul